wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan salawatnya di yaumil akhir. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang tentang mencintai dengan nasihat. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Nasihat adalah tanda cinta. Cinta yang menginginkan kebaikan pada sesamanya. Bukan sekedar kita yang ingin menjadi baik bagi diri sendiri, tapi jauh lebih bermakna berjalan bersama menuju kebaikan, menelusuri jalannya. Inilah sejatinya nasihat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, kewajiban seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Lalu ada yang bertanya, apa itu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, apabila kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Apabila dia bersin lalu memuji Allah, maka doakan dia dengan bacaan yarhamkallah. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia, dan apabila dia meninggal, maka iringilah jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh sempurna agama ini menjadikan kita yang beriman sebagai saudara dalam ukhuwah Islamiyah, agar kita saling peduli. Betapa indahnya ikatan ini jika kita dapat saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Nasihat adalah perkara yang penting sehingga hukumnya fardu kifayah, yang berarti kewajiban baru gugur apabila ada yang telah menjalankan. Akan tetapi sangat ditekankan hukumnya apabila saudara kita meminta diberikan nasihat. Dalam memberikan nasihat, alangkah indahnya jika sesuai dengan adab-adab dalam bernasihat agar nasihat yang diberikan dapat tersampaikan dan jauh lebih meningkatkan rasa cinta ukhuwah yang tinggi. 5 adab bernasihat antara lain yang pertama, niat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, bagi para imam kaum muslimin serta segenap kaum muslimin. Nasihat yang diberikan kepada kaum muslimin mengandung pahala yang besar karena Rasulullah menganggapnya sebagai inti dari ajaran agama. Maknanya, nasihat yang diberikan ikhlas berisi mendekatkan dan menjauhi segala larangannya, menaati dan meneladani Rasulnya, serta semata-mata ikhlas mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memberikan nasihat kepada seorang muslim walaupun tidak diminta. Apabila didapati keadaan hampir terjatuh dalam keburukan, melakukan pelanggaran syar'i, memudaratkan diri atau perbuatan tercela lainnya, maka bersegeralah menasihati saudara sesama muslim walaupun tidak diminta. Hal ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan dan kepedulian kepada saudara muslim kita. Bukan bermaksud bersikap lancang, tetapi kita melakukan demi kebaikan bersama dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mencari cara terbaik dalam menyampaikan nasihat. Penyampaian nasihat berbeda-beda tergantung kepada orang-orang yang dinasihati. Bila melalui kata-kata atau bahkan berupa contoh, bisa melalui kata-kata atau bahkan berupa contoh perbuatan. Yang keempat, memberi nasihat secara umum dalam urusan agama dan dunia. Hendaklah memberi nasihat kepada saudaranya dalam perkara yang ia pandang bermanfaat bagi orang tersebut dalam urusan agama dan dunia. Sungguh wajib atas setiap muslim mencintai saudaranya sesama muslim, sehingga hendaknya saling menasihati dan mendukung dalam kebaikan. Yang terakhir, merahasiakan
merahasiakan nasihat. Dengan menasihati secara rahasia atau diam-diam, maka akan lebih terbuka, dekat, dan mengena sampai di hati. Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri, dan jauhilah mereka memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian, karena nasihat-nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk satu jenis pelecehan yang aku tidak suka mendengarkannya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti. Imam Asy-Syafi'i. Tidak perlu menunggu sempurna untuk menasihati, begitupun tidak perlu menunggu diri siap untuk meminta nasihat, karena pada dasarnya manusia merupakan tempat salah dan tak luput dosa. Yang harus dilakukan adalah saling menasihati dan berusaha melakukan yang terbaik sembari meningkatkan kualitas diri. Menjadi kewajiban kita selama muslim untuk senantiasa mengingatkan dan memberikan nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Mari tunjukkan cinta terhadap sesama dengan saling menasihati karena kebaikan dan ketakwaan. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang mencintai dengan nasihat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.